Kelas 12 IPA, kalau kita mau persiapan UTBK, ada hal-hal mendasar yang sebenarnya harus kalian paham, dan kemudian kalian nanti akan gunakan hal-hal dasar ini ketika bertemu dengan soal-soal seperti pemfaktoran. Nah, pemfaktoran yang umumnya harus kalian hafal, yang pertama adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini sudah kamu dapat waktu di SMP, yaitu X kurang Y kali X tambah Y. Nah, kemudian X kuadrat tambah 2X Y tambah Y kuadrat, pemfaktorannya adalah X tambah Y kuadrat. Lalu X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat adalah X kurang Y kuadrat. Nah, kemudian yang harus kalian ingat lagi adalah yang pangkat 3. X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 adalah X kurang Y kali X kuadrat tambah XY tambah Y pangkat 2. Sebenarnya ini boleh kamu peroleh dari penguraian pada segitiga Pascal atau binomium Newton. Nah, kemudian X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 adalah X tambah Y kali X pangkat 2 kurang XY tambah Y pangkat 2. Tapi maksud saya adalah bahwa ini semua mesti dihafal dan harus cepat. Sama seperti yang pertama ini harus kalian hafal, maka yang berikutnya sampai ke bawah juga harus dihafal. Nah, kemudian dari ini nanti akan terbentuk beberapa pola. Misalnya, nah, kadang soal menyelesaikannya tidak punya struktur yang sama pada setiap kasus. Nah, terkadang kita harus ubah bentuk kepada pemfaktoran. Jadi kalau misalnya ada ketemu soal, ternyata kita harus ubah ke pemfaktoran. X kurang Y ternyata harus kita ubah menjadi akar X kurang akar Y kali akar X tambah akar Y. Nah, ini pola dari yang ini. Ini X kuadrat kurang Y kuadrat, ini X kurang Y. Jadi kalau kita faktorkan menjadi akar X kurang akar Y kali akar X tambah akar Y. Nah, soal-soal seperti ini kadang ketemu di limit. Karena kita barangkali harus menyederhanakannya supaya tidak terjadi bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, atau misalnya kalau memfaktorkan bentuk akar X kurang akar Y. Nah, ini akan menjadi akar pangkat 4X kurang akar pangkat 4 dari Y kali akar pangkat 4X kurang akar pangkat 4 dari Y. Ya. Oke, supaya ini kamu pahami. Oke. Nah, jadi hal-hal ini nanti akan kita ketemu ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan penyederhanaan bentuk. Itu bagian yang pertama dan hari ini yang harus kamu pahami. Nanti mungkin bisa kamu coba menguraikan akar pangkat 3 dari X kurang akar pangkat 3 dari Y. Pemfaktoran. Nah, kemudian sering sekali kita harus bijak dalam mengerjakan soal. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak semua struktur penyelesaiannya sama seperti yang pada umumnya dilakukan. Kita bisa saja mengubah bentuk yang diketahui untuk mendapatkan yang ditanya. Atau barangkali yang ditanya ini kita buat malah pemisalan untuk kemudian nanti kita uraikan hasil pemisalannya dan kemudian menggunakan apa yang diketahui. Nah, perhatikan contoh ini. Diketahui X pangkat setengah tambah X pangkat minus setengah sama dengan 2. Yang ditanya ini. Nah, jadi ketika menyelesaikan soal seperti ini kita harus bijak. Orang kan biasanya akan menguraikan ini, kemudian diuraikan ini, kemudian nanti akan digunakan apa yang diketahui. Nah, ternyata menyelesaikan ini untuk mendapatkan yang ditanya, tinggal yang diketahui ini yang kita operasikan. Artinya apa? Sama seperti ini, coba kita pangkat duakan kiri dan kanan ini. Bagian ini kita pangkat duakan, ini kita pangkat duakan, sehingga diperoleh X pangkat setengah, X pangkat minus setengah, pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Udah kita pangkat duakan.
Nah, kemudian kita gunakan operasi yang seperti ini, X tambah Y pangkat 2 yang menggunakan ini. Oke, kita mulai. X pangkat setengah pangkat 2 kan X pangkat 1. Oke, setengah kali 2 kan 1. Kemudian kan 2 kali ini kali ini. Tambah 2 kali X pangkat setengah kali X pangkat min setengah. Tambah, kemudian X pangkat min setengah kali 2 kan min 1. Sama dengan 2 pangkat 2, 4. Oke, nah X tambah 2 kali X pangkat setengah kali X pangkat min setengah kan setengah kurang setengah 0. X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Tambah X pangkat min 1 sama dengan 4. Nah, kemudian ini X tambah X pangkat min 1 sama dengan 2 kali 1 kan 2. Pindah ke kanan kan jadi minus 4 kurang 2, 2. Nah, jadi diperoleh X tambah X pangkat min 1 sama dengan 2. Tapi yang ditanyakan X pangkat 2 tambah X pangkat 2. Sekali lagi pangkat 2 kan lagi. X tambah X pangkat min 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Lakukan lagi. X pangkat 2 adalah X pangkat 2 tambah 2 kali ini adalah 2 kali X pangkat min 1 tambah X pangkat min 1 kali 2 kan min 2 sama dengan 4. Sehingga X pangkat 2 tambah X pangkat minus 2 tambah ini saya tulis di sini, ini 1 kurang 1 kan 0. X pangkat 0 kan 1. 2 kali 1, 2. Sama dengan 2-nya ke kanan ya. 4 kurang 2, 2. Jadi jawabannya ini pangkat minus ini ya. Oke, paham maksudnya ya? Oke, berikutnya. Nah, diketahui A pangkat 2X sama dengan akar 2 kurang 1. Yang ditanya A pangkat 3X tambah A pangkat min 3X per A pangkat X tambah A pangkat minus X. Oke, nah dalam hal ini barangkali boleh kita langsung uraikan dulu yang ditanya ini. Cara menguraikannya kan rapikan aja dulu. Kan boleh kita buat ini menjadi A pangkat X pangkat 3 tambah A pangkat min X pangkat 3 per A pangkat X tambah A pangkat min X. Jadi A pangkat X misalnya A, ini B. Jadi sehingga ini kan A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Atau ini P, ini Q. P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 per P tambah Q. Nah, ini kan bentuk pangkat 3, penjumlahan pangkat 3. Tadi kan kita sudah hafal atau kita sudah pelajari pemfaktoran yang berpangkat 3. Hasil pemfaktoran pangkat 3 kan begini tadi bentuknya. P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 adalah P tambah Q kali P kuadrat kurang PQ tambah Q kuadrat. Nah, kita gunakan pemfaktoran ini untuk mengubah bentuk yang ini. Jadi bisa kita tulis menjadi, ini P-nya, ini Q-nya ya. A pangkat X tambah A pangkat min X kali. Nah, kemudian ini A pangkat 2X kan pangkat 2, P kuadrat berarti ini pangkat 2 kan. Kemudian tambah ini kali ini. A pangkat X kali A pangkat min X tambah, kemudian ini pangkat 2 kan. A pangkat min 2X per A pangkat X tambah A pangkat min X. Sehingga ini bisa coret. Oke, tinggal mensubstitusi apa yang sudah sisa ini. A pangkat 2X kan akar 2 kurang 1. Akar 2 kurang 1 tambah. Ini kan 1. A pangkat X kali A pangkat min X kan A pangkat X kurang X. A pangkat X kurang X kan A pangkat 0. A pangkat 0, 1. Berarti tambah 1 tambah. Sedangkan A pangkat min 2X ini kan A pangkat 2X. Berarti A pangkat min 2X kan kebalikannya. Ya kan? 2 pangkat 5. Misalnya, kebalikannya kan 1 per 2 pangkat 5. Sehingga A pangkat min 2X adalah 1 per akar 2 kurang 1. Oke, tinggal merapikan. Ini coret, tinggal akar 2 di sini. Ini rasionalkan aja. Akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1. Seperti ini, tambah ini. Di atas tetap akar 2 tambah 1. Di bawah akar 2 kali akar 2 kan 2 kurang 1 kali 1, 1. Merasionalkan, mengalihkan seperti ini kan mudah. Ini sekawanan. Oke. Jadi 2 kurang 1 kan 1. Oke, saya coret aja. Akar 2 tambah akar 2 kan 2 akar 2 tambah 1. Paham ya?
Nah, soal ini saya ketemu di buku kelas 10. Diketahui fx-nya 9 pangkat x per 9 pangkat x tambah 3, yang ditanya f 1 per 2021 tambah f per 2 per 2021 dan selanjutnya tambah titik-titik tambah f 2020 per 2021. Nah, kalau kita belajar atau mengikuti SBMPTN tentunya sudah dirancang itu bahwa kita akan bisa menyelesaikannya paling lama 3 menit. Artinya kita harus berpikir bahwa soal ini harus terpecahkan dalam 3 menit dan itu ternyata mudah, hanya pembuat soal aja yang sebenarnya ketika membuat soal agak lama memikirkannya, tetapi kemudian dianggap nanti dia akan para siswa akan menemukan cara yang lebih mudah. Maksudnya begini, kalau ada soal seperti ini ya tentu membingungkan kalau sempat salah satu ini kita substitusi ke fx, kemudian nanti kita akan jumlahkan. Misalnya ini 9 pangkat 1 per 2021 per 9 pangkat 1 per 2021 tambah 3. Itu sebenarnya hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, apalagi dalam situasi ujian. Nah, kalau ada soal seperti ini juga curiganya yang harus kamu lakukan adalah melihat yang ditanya ini. Apa yang menarik dari yang ditanya? Perhatikan yang ini dengan yang ini. Dan yang sebelum ini kan ada nanti F 2019 per 2021. Nah, yang ini dengan ini nanti kita satukan. Jadi artinya begini, 1 per 2021 dengan 2020 per 2021 ada hubungan. Maksudnya begini, ada hubungan. Ada hubungan yang sama hubungannya dengan 2 per 2021 dengan 2019 per 2021. Hubungan apa yang terjadi? Bahwa 2020 per 2021 adalah 1 kurang ini. Coba, 1 kurang 1 per 2021 adalah, kita kali silang 2021 kurang 1 kan 2020 per 2021. Nah, ini dengan ini juga demikian. Apa hubungan 2 per 2021 dengan 2019 per 2021? Nah, sama juga 1 kurang, jadi 1 kurang selalu, 1 kurang ini adalah ini. Coba kita kurangkan. 2021 kurang 2 adalah 2019 per 2021. Sehingga nanti ada berapa pasang ini? Ini ada berapa buah bilangan yang akan kita jumlah? Kan? Jadi langsung kita akan peroleh. Nah, ini kan jadi satu paket. Ini satu paket. Ini satu paket. Ini nanti satu paket dengan 2018 per 2021. Paham ya? Ini satu paket dengan 2018 per 2021. Sehingga ada berapa buah bilangan? Karena ini satu paket berarti banyak bilangan kan sebanyak 2020 buah. 1, 2, 3 ditandai dengan pembilangnya ini. Artinya banyak fungsi yang akan kita jumlahkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 2020. Artinya genap. Jadi ada 2020. Karena 2 buah bilangan ada satu hubungan atau satu paket, maka nanti dalam setiap satu paket ada 2 buah fungsi yang akan kita jumlahkan, maka nanti ada 2020 per 2, 1010 paket nanti akan kita jumlahkan. Maksudnya gimana? Perhatikan. Nah, karena hubungannya tadi 1 kurang, berarti kalau fx-nya adalah 9 pangkat x per 9 pangkat x tambah 3, kita cari dulu f 1 kurang x. Karena antara 2 fungsi yang akan kita jumlahkan hubungannya adalah 1 kurang lainnya. Oke.
Sehingga F1 kurang X ini dari yang diketahui kan kita ganti X-nya dengan 1 kurang X. Kan Fx-nya ini 1 kurang X-nya kita ganti, X-nya kita ganti dengan 1 kurang X. 9 pangkat 1 kurang X per 9 pangkat 1 kurang X tambah 3. Kita selesaikan dulu ini, kita rapikan. Ini kan 9 pangkat 1 kali 9 pangkat min X ya. Oke. Ini juga kita buat demikian, ini 9 pangkat 1 kali 9 pangkat min X tambah 3. Nah ini kita coba turunkan ke bawah, sama dengan 9 per, ini ke bawah menjadi 9 pangkat X, paham ya? Oke, kali 9 kali 9 pangkat min X tambah 3. Lalu kita kalikan ke dalam, 9 per, ini ke sini hasilnya menjadi, ini kan 9 kali 9 pangkat X kali 9 pangkat min 1 kan 9 pangkat X kurang X. X kurang X kan 0. 9 pangkat 0, 1. Berarti kali 1. Oke, tambah 9 pangkat X kali 3 kan 9 pangkat X kali 3. Oke, begini saja. Nah, kemudian kita rapikan bagi 3. 3 bagi 3, 3 bagi 3 habis. Berarti F1 kurang X adalah 3 per sambil 9 pangkat X pun boleh duluan, 9 pangkat X tambah 3. Oke, paham ya? Inilah F1 kurang X. Sedangkan Fx tadi ini, kalau kita jumlah Fx dengan F1 kurang X, Fx tambah F1 kurang X, kenapa ini harus kita lakukan Fx tambah F1 kurang X? Karena ini kan Fx-nya, kalau ini Fx-nya, ini kan F1 kurang X-nya, ini kan 1 kurang X ini. Ini kan misalnya Fx-nya, ini 1 kurang X-nya. Kalau ini X, maksud saya, ini 1 kurang X. Nah, karena nanti Fx akan selalu kita kurangkan dengan F1 kurang X-nya. Oke. Jadi Fx tambah F1 kurang X kita jumlah, ini berarti tambah ini 9 pangkat X per 9 pangkat X tambah 3 tambah, sedangkan F1 kurang X tadi ini 3 per 9 pangkat X tambah 3. Lalu ini kan penyebutnya sudah sama, 9 pangkat X tambah 3 di penyebutnya, kemudian pembilangnya 9 pangkat X tambah 3. Sama bilangannya di atas dan di bawah, 1. Ternyata Fx tambah F1 kurang X adalah 1. Sehingga soal kita ini begini. Untuk diketahui Fx ini, F1 per 2021 dengan dijumlahkan dengan F 2020 per 2021. Sehingga begini. Seandainya F1 per 2021 tambah F ini 1 kurang 1 per 2021, saya ikuti dulu pola yang ini. Fx ini F1 kurang X, saya buat dulu X-nya ini 1 kurang X, berarti 1 kurang ini sama dengan F1 per 2021 tambah F, sedangkan 1 per 2021 kan 2021 kurang 1 2020 per 2021. Nah, berarti F1 per 2021 tambah F 2020 per 2021 adalah, ikuti pola ini, Fx tambah F1 kurang X akan selalu 1. Nah, jadi di soal kita ini dijumlahkan dengan ini 1. Kalau fungsinya ini ya, ini dengan ini 1, ini dengan ini juga 1, ini dengan F 2018 per 2021 juga 1, dan selanjutnya ada berapa buah 1 yang akan dijumlahkan? Ada 2020 dibagi 2 berarti 1010. Jadi artinya di sini soal kita ini bisa dijawab menjadi ini kan hasilnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak berapa buah? 2020 buah dibagi 2. Berarti jawaban akhirnya adalah 1010.
karena ada 1010 buah nanti yang kalau kita jumlahkan masing-masing pasang ini satu. Sebenarnya untuk soal UTBK ini terlalu susah karena lumayan banyak latihan dulu supaya paham maksudnya ini. Ya, oke, berikutnya. Nah, tetapi saya pikir untuk pertemuan pertama untuk persiapan UTBK seperti ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan kasih soal-soal yang mungkin bisa kamu pikirkan dan selesaikan, dan kemudian kita diskusikan bersama. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.